Kalau ada aturan, kontrak belajar disepakati bersama di dalam kelas. Kata Kiai Dewantara, jangan menghukum siswa sebelum ada undang-undangnya, karena itu bertentangan dengan kemerdekaan. Jadi kalau mau menghukum siswa harus ada undang-undang dulu. Contoh, ada anak yang terlambat tiba-tiba berdiri di depan kelas, angkat kaki, ya seperti ini. Kalau anaknya kritis pikirannya akan protes. Mana bu undang-undangnya yang mengharuskan saya kalau terlambat saya harus angkat kaki? Kita akan malu kepada ibu oleh anak yang kritis tadi. Makanya ajaran Kiai Dewantara apa? Sebelum menghukum anak harus ada undang-undang yang disepakati bersama. Disepakati bersama. Dan hukumannya jangan sampai lebih dari kesalahannya. Contoh ini hukuman dari Kiai Dewantara. Anak terlambat datang ke sekolah 10 menit, hukumannya adalah apa? Pulangnya ditambah 10 menit. Anak tidak bisa baca, ditambah bacaan. Anak tidak bisa nulis, ditambah tulisan. Anak coret-coret dinding, disuruh coret-coret. Anak keluar dari kursi, disuruh bergerak semuanya. Itu hukuman miliknya Kiai Dewantara dari orang tua kita tercinta. Di kita apa? Anak terlambat 10 menit, hukumannya angkat kaki di depan kelas. Itu tidak relevan dengan kesalahan. Apa hubungannya angkat kaki dengan terlambat datang ke sekolah? Kata Kiai Dewantara, ini yang bertentangan dengan makna merdeka. Jadi hukuman itu membangun jadinya bukan itu. Dan jadi kebutuhan siswa. Di anak terlambat datang ke sekolah 10 menit, nanti pulangnya ditambah 10 menit. Anak coret-coret dinding, sudah coret-coret, tetapi dikasih kuas, dikasih cat air, jadi kita aja. Anak keluar dari kursi, disuruh bergerak semua, ya kan bergerak semua. Putih tadi keluar dari kursinya, pegang bahunya ya, kita berkeliling. Berkelilingnya apa? Belajar matematika senang. Belajar matematika senang. Belajar matematika senang. Prok keliling lagi itu. Sudah selesai, duduk lagi anak tadi. Kenapa dia keluar dari kursinya anak kelas 1 ini? Karena ada dorongan dalam batinnya. Sehat yuk, jangan duduk terus ya. Nanti kamu parises. Ini batinnya teh. Ya keluar aja kata guru teh duduk, berarti dia sedang membunuh anaknya. Cina penyakit ginjal berarti teh. Duduk terus ya. Padahal dia teh supaya sehat, supaya tidak punya penyakit ginjal. Keluar, kata guru teh duduk lagi. Akibatnya apa? Jadi penyakit ginjal dia disuruh duduk terus ya. Jadi ada dorongan batin untuk dia keluar itu, bahwa dorongan batin ingin sehat, oleh guru disuruh duduk gitu. Karena anak SD tidak tahan duduk 10 menit, pasti akan keluar apalagi anak kelas 1 gitu. Karena ingin sehat, kata Kiai Dewantara, gerakan lagi, duduk lagi ya. Gerakan lagi, duduk lagi. Kalau fokusnya tidak ke materi, tapi kalau materialistis, maka guru melihat anak seperti itu akan stres. Kenapa? Karena di dalam pikirannya nggak bakalan bisa menguasai materi, nanti kamu tidak serius. Padahal ilmu hidup penting untuk anak SD dibanding materi gitu. Karena anak SD kan pendidikan umum, ilmu hidup yang diajarkan. Anak SD ilmu hidup, tapi anak SD ingin sehat keluar disuruh duduk oleh gurunya, berarti ilmu mati yang diajarkan. Ilmu mati. Anak SMA, saya di SMA di Banten dulu saya kan membina guru SMA di Banten. Ada yang bertanya, Pak, KD itu kan harus dikuasai kompetensi dasar itu 2013 ya. Kemudian KD-nya mulai poli, Pak. Anak ini punya penyakit komunikasi, Pak, ADD, ada di kursi roda. Tapi KD-nya mulai poli, Pak. Itu sampai kapan saya harus remedial gitu? Wah, dia bingung ya. Karena KD itu kan harus dikuasai. Kalau konsepnya dilaksanakan benar-benar, ya harus tuntas terus. Tapi kan dia ada dengan aturan asmara. Pendidikan yang normal, harusnya yang lain kan? Dia bertanya demikian. Maka jawaban saya dari Kiai Dewantara saja. SD, SMP, SMA, ilmu hidup. KD itu hanya titipan saja dari pemerintah. Ilmu yang sebenarnya ilmu hidup. Jadi bagaimana olahraganya bagi yang dia publikasi? Mutar-mutar bola saja, jangan bola politik. Mutar-mutar bola, biar keringat keluar, aliran darah mengalir deras. Setelah itu sehat. Esok hari ditanya, Tuti masih ada? Alhamdulillah, Tuti ada. Bagus. Karena ilmu hidup yang diajarkan. Kalau esok hari masih hidup berarti sehat. Yuti.
Yang khawatir adalah apa? Dia lolos KD, langsung bola voli, pas besok ditelepon Tuti sedang almarhum. Almarhum mah mau tahkeuing eta Pak Pola jadi kalau jantung. Pas esok hari ditanya sudah tidak ada, padahal ilmu hidup yang diajarkan pendidikan umum tadi. Beda dengan vokasi. Ini yang disebut dengan apa? Pendidikan umum dikhususkan akibatnya. Jadi kejar KD kepada dia. KD-nya sudah keliru gitu. Padahal setiap anak punya waktu dan cara yang berbeda mencapai KD tadi. Kemerdekaan. Kemudian muncul dia adalah manusia yang diciptakan. Manusia bukan setan yang selalu salah, suatu saat akan benar. Maka apa? Guru akan positive thinking terhadap siswa itu. Engkek pasti bisa. Suatu saat pasti bisa ada waktunya. Sehat dulu deh. Dan manusia bukan malaikat yang selalu benar, suatu saat akan salah. Maka lakukanlah dayani, ya. Bergurulah pada peternak itik, jangan pada peternak domba. Kalau peternak dombanya di belakang, ya, peternaknya selalu di depan. Ini sampai di sini. Ini dombanya nggak mau juga ditarik. Ya. Rusak apa ini tadi yang disebut berguru pada peternak domba. Coba berguru pada peternak itik, itiknya di depan, mau kemana lagi ini saja. Nah ini yang disebut tuturi handayani. Tuturi itiknya merdeka di depan, handayani ketika itik tadi berbahaya masuk ke jurang, masuk ke ke jalan raya, masuk ke sungai yang alirannya deras, baru pakai bambu yang panjang. Nah ini yang disebut dengan handayani. Ini di belakang. Kecuali kalau ada itik yang benar-benar berbahaya, baru terjun ke tengah. Sekali-kali pun jangan banyak memimpin. Kalau banyak memimpin hilang kreativitas. Ya. Kecuali kalau itu dibutuhkan untuk memberikan teladan. Sebutan ini sering disebut Inarso Sunggulodo, Inmadyo Manungkarsa, tapi bukan dari Ki Hajar Dewantara itu. Itu dari majelis dari Kliwonan, Selasa Kliwonan. Sahabat-sahabat berkumpul muncul Inarso Imadyo. Ki Hajar Dewantara hanya satu, tuturi handayani. Jadi Ki Hajar Dewantara itu cuma satu, tuturi handayani. Tapi dalam tuturi ada Inarso dan Imadyo. Bagusnya begitu. Jadi tuturi itu apa? Tuturi itu begini. Anak diperdekakan di depan seperti ini begitu ya. Kemudian kalau ada itik yang berbahaya atau anak yang berbahaya baru terjun ke tengah. Sekali-kali pun jangan banyak memimpin kecuali kalau butuh untuk memberikan teladan boleh memimpin. Dalam tuturi handayani sudah ada Inarso, Imadyo belakang sudah ada semuanya. Makanya Ki Hajar Dewantara tidak menyebut Inarso Imadyo, tapi menyebutnya tuturi handayani itu sepadan dengan kata trimong, momong, among. Among di depan, ngomong di tengah, ngomong di belakang. Jadi ngomong, among, trimong itu tuturi handayani. Jadi kalau teman-teman ada menemukan trilogi atau triloka Inarso Imadyo bukan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara murni satu, tuturi handayani. Tapi hebatnya Ki Hajar Dewantara dalam tuturi ada Inarso Imadyo. Hebatnya itu. Kalau dibedah lebih dalam lebih banyak. Jadi positive thinking ya. Dan tetap akan mengamati siswa kanan. Dan manusia bukan batu yang selalu diam. Dia bergerak, itulah manusia. Kelas 1 keluar dari kursi, itulah manusia. Kita lebih mementingkan apa? Kalau kita terikat oleh materi dan materialistis, saking banyaknya materi yang harus dikejar, akibatnya fokus kita tidak lagi ke siswa. Fokus kita akan selalu ke materi. Kita ketakutan dengan materi yang tidak dikuasai oleh siswa. Padahal bisa jadi materi tadi jauh dari kehidupan. Coba saya tanya, banyak mana JP penjumlahan dengan bilangan bulan? Lebih banyak JP bilangan bulan. Kenapa? Karena sulit dipahami oleh siswa abstrak. Berarti selama ini kita mengajarkan sesuatu yang abstrak dengan JP yang banyak. Jam pelajaran banyak untuk bilangan bulan. Padahal abstrak itu agak jauh dari hidup ya, kepada ibu. Nah sekarang dibalik, ibu-ibu merdeka waktu yang panjang itu benar-benar untuk yang bermanfaat untuk hidup siswa, difokuskan waktu itu. Kemudian manusia yang berkumpul akan menjadi bangsa, maka muncul di sana kebangsaan, gotong royong dimunculkan kembali, kolaboratif, kalau main ekrek ada tanah kita bapak yang gini, dari PRJ, bawa jajan ya. Itu kan melatih kebersamaan, berarti banyak yang lain-lainnya tuh. Dari awal kolaboratif bareng-bareng, kepentingan tim, bukan kompetisi tapi kolaborasi supaya kuat. Dan bangsa melekat di dalamnya budaya. Kembalikan lagi kepada budaya bangsa kita.
Kelak suatu saat nanti Indonesia bukan Finlandia, bukan Korea. Nasi goreng itu bisa dibuat di mana saja kata kita dari mana. Di Jepang ada nasi goreng, di Jerman ada nasi goreng, di Amerika ada nasi goreng. Tapi nasi goreng yang paling enak dibuat oleh bangsa kita sendiri. Jadi yang bisa mendidik bangsa kita, budaya milik bangsa kita. Kelak Indonesia akan tetap Indonesia. Oleh siapa? Oleh guru-guru yang ada di sini. Yang mengembalikan lagi ke kebudayaan milik kita. Main karet itu matematikanya kental. Main karet ini yang disebut dengan apa? Intuisi bilangan ya. Aproksimasi, estimasi. Sambil gini, orang yang pandai matematikanya anak itu pintar main karetnya, main kelereng, kotak, kejagoan. Itu matematika, bukan ini matematika hidup gitu. Makanya pernah nggak ada tukang yang tukang bangunan kan ke sekolah, tapi hitungnya sekali. Ada berapa kasur? Sekian. Nah itu yang disebut dengan matematika dari kehidupan. Beda dengan insinyur dihitung, misalnya nggak percaya. Oh iya ada kasur. Ini tingginya berapa? Ini sepertinya 1,8 meter. Dihitung bu insinyur teh, beda sedikit. Selalu ada perbedaan sedikit. Nah itu yang disebut dengan intuisi. Belajar matematika itu dari intuisi, bukan dari formal gitu. Nah ini kan penting dalam mengajarkan matematika pada anak SD, intuisi bilangan. Saya punya 2 anak, 3 anak yang 2 ini dua-duanya senang matematika. Tapi yang satu, yang SD kelas 2 ini, kalau diambil itu kelereng, dia punya kelereng, diambil 3, dia tidak ngerti. Itu orang anak yang tidak memiliki intuisi bilangan bagus. Anak yang kecil yang TK, kalau saya ambil 3, saya coba, dia suka gini-gini. Nah, benteng surana itu yang menyanak saudara. Ini ada yang ngambil, ini dengan intuisi bilangan. Dia begini dari volume, seperti surana dia beda, ada yang menyanak ya, nangis dia. Nah ini intuisi bilangannya bagus tuh. Nah belajar seperti itu sekarang sudah tidak ada karena kembali ke gadget semuanya. Padahal di sana banyak muatan matematika. Padahal itu zaman dulu itu aproksimasi ngadu kelereng ya. Saya dari dulu kalau ngadu kelereng dapat terus karena pas gitu kalau aproksimasinya dari sejak dulu itu menangan wae lah bahasa Sunda. Nah ini adalah Pancadharma milik Ki Hajar Dewantara. Alat pendidikan adalah pemeliharaan dengan sebesar-besar perhatian. Jadi perhatian kodratnya sendiri. Nah ini tuh ini satu benang merah. Apa tujuan pendidikan? Padi jadi padi, jagung jadi jagung. Berarti apa? Berkembang sesuai kodrat. Apa syaratnya? Setiap diri harus tahu dirinya siapa. Dengan tahu dirinya siapa, setiap diri akan mampu menguasai dirinya. Maka kalau gitu apa? Harus mandiri. Jadi kuncinya berkembang sesuai kodrat adalah apa? Mandiri semuanya. Sekolah mandiri, kepala sekolah mandiri, guru mandiri, siswa mandiri. Supaya apa? Supaya dia tahu diri itu. Kalau tidak mandiri, orang tidak akan tahu dirinya siapa. Makanya harus mandiri dulu. Menguasai diri apa syaratnya apa? Setiap orang menguasai diri syaratnya apa? Setiap orang harus memiliki pandangan di dalam hidupnya. Cita-cita paling tidak boleh. Contoh, kalau saya punya cita-cita jadi presiden, maka sel-sel tubuh saya mengarahkan untuk saya jadi presiden, usahanya dan sebagainya. Maka pandangan hidup ini penting. Pandangan hidup ini, cita-cita, visi dan sebagainya. Coba pandangan hidup bersama sekarang apa bangsa kita? Pancasila. Makanya muncul di kurikulum merdeka profil pelajar Pancasila. Kenapa coba? Alasannya kenapa? Kenapa jadi profil pelajar Pancasila? Karena anak melihat ke kanan ada Pancasila, ke kiri ada Pancasila, ke atas ada Pancasila, ke bawah ada Pancasila, kemanapun dia berada selalu ada Pancasilanya. Berarti apa? Alam sedang mendidik dia menjadi Pancasilais. Bahkan kalau pandangan hidupnya Pancasila, maka sel-sel tubuh akan mengarahkan dia untuk jadi seseorang yang Pancasilais. Maka setiap lulusan, setiap jenjang SD, SMP, SMA akan menjadi profil pelajar Pancasila. Dari siapa tuh? Dari Ki Hajar Dewantara lagi. Tentang pandangan hidup tuh. Kan pandangan hidup kolektif bangsa kita adalah Pancasila. Makanya Pancasila di kurikulum merdeka benar-benar dibedah seperti Pak Habib tadi sampaikan. Ya. Ada apa tadi? Pendidikan Pancasila. Ada di PP nomor 4 tahun 2022 disebutkan. Karena Pancasila itu penting sebagai pandangan hidup. Makanya profilnya juga kolektif Pancasilais. Sehingga suatu saat nanti ada orang Malaysia, ada orang Amerika, ada orang Indonesia, kemudian ada orang Jerman.
seseorang akan mampu melihatnya. Ini pasti orang Indonesia. Dari apa? Dari profilnya sangat Pancasilais. Ingin begitu, ingin begitu. Jadi Pancasila itu bukan hanya teks Pancasila, tapi menjadi nilai-nilai sosiokultural yang sudah menggali di dalam tubuh kita. Makanya Profesor Suteki menyampaikan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Kenapa? Karena agama itu sudah menjadi puncak-puncak sosiokultural dalam tubuh Pancasila. Dan musuh terbesar diri adalah dirinya. Jadi kalau agama sudah menyatu dengan Pancasila di dalamnya, maka musuh terbesar Pancasila adalah dirinya sendiri. Karena agama sudah ada di dalamnya. Itu maksud Prof. Suteki, ya, bukan maknanya negatif, jadi maknanya positif. Jadi musuh terbesar diri adalah diri kita, dan agama sudah ada di nilai-nilainya dalam Pancasila menyatu utuh, ya, menjadi dirinya Pancasila. Maka musuh terbesar dia adalah siapa? Ya dirinya. Itu maksudnya gitu. Menurut saya sedikit. Nah, pandangan hidup setiap orang akan memiliki pandangan hidup kalau apa? Kalau diberikan kelonggaran, diberikan kemerdekaan. Kalau kita terjajah, pandangan hidup kita adalah pandangan hidup penjajah kita. Betul tidak? Kita dijajah nih. Kita bakal punya pandangan hidup tidak? Pandangan hidup kita, cita-cita kita milik penjajah itu. Karena kita sedang terjajah. Maka kunci setiap orang punya pandangan hidup adalah apa? Merdekakan dia. Makanya kalau itu kenapa kurikulum kita kurikulum merdeka? Supaya setiap anak memiliki pandangan hidup. Dengan memiliki pandangan hidup, maka setiap anak akan mampu menguasai dirinya. Setelah dia mampu menguasai dirinya, tahu dirinya siapa, maka dia akan berkembang sesuai kodratnya sendiri. Diajar Dewantara dari sejak lama, tapi terlupakan. Tulisannya hebat ya, dalam filosofi. Belum ada yang mengupas pendidikan sampai dalam begini. Kiai Haji Ahmad Dahlan bagus juga ya, kalau pernah dibaca karyanya Kiai Haji Ahmad Dahlan bagus, atau Buya Hamka bagus itu filosofinya. Tapi yang saya berbeda dari Kiai Haji Dewantara dulu. Ya. Maka kata Kiai Haji Dewantara, setiap diri berkembang kodrat adalah kemenangan bersama. Apa itu? Nah, dan tidak akan nang kalau tidak nung, kata Kiai Haji Dewantara. Nung itu adalah apa? Memiliki kehanungan di dalam jiwa, yaitu apa? Menguasai diri tadi. Nung. Dan nung tidak mungkin terjadi kalau tidak ning. Ning itu wening. Apa itu? Suci hati, suci pikiran, suci jiwa. Datang ke kelasnya niatnya benar gitu kan. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak nung. Makanya ada konsep belajar dalam Kiai Dewantara namanya neng ning nung nang. Neng mening ning wening nung hanung nang nang. Kalau ingin menang setiap diri berkembang sesuai kodrat, maka nunglah dia. Apa itu? Mandirikan. Munculkan kekuatan dirinya untuk menguasai dirinya. Ini yang disebut dengan kehanungan. Kehanungan terjadi kalau setiap diri punya kebersihan jiwa. Ini yang disebut dengan keweningan. Wening tidak mungkin terjadi kalau setiap diri tidak pernah melihat dirinya. Makanya di kegiatan awal di kurikulum 2013 ada apa? Persepsi. Apa persepsi itu? Pernah dibuka persepsi pengertiannya? Banyak yang salah mendefinisikannya persepsi. Apa coba persepsi? Mengulang pembelajaran masih keliru. Apa? Mengaitkan masih keliru. Nanti buka di KBBI online ya, persepsi. Apa tadi itu? Mengamati dan menghayati diri secara sadar sebagai fondasi untuk mempelajari materi berikutnya. Silakan buka di KBBI online. Itu persepsi apa? Mengamati diri. Kalau mengamati orang begini, tapi mengamati diri akan begini kepada dia. Akan begini tak mengamati diri. Ini yang disebut dalam Kiai Haji Dewantara adalah meneng. Tapi kita gabung pada karya orang barat dari Kausubel. Makanya kita sering menyebut persepsi. Padahal orang tua kita tercinta sudah punya miliknya. Apa itu? Menang gelar. Hanya zaman dulu ada sedatuk bari balon. Itu apa? Melihat dirinya. Suci pikiran, suci jiwa, baru nung, setelah itu nang, praktekkan di dalam kelas. Bagus. Nah, tadi sudah ya. Apa syarat dari pendidikan tadi? Kedekatan dan berhamba. Tadi sudah. Dan ini tidak mungkin terjadi kurikulum merdeka sehebat apapun kurikulum tidak mungkin sukses kalau semuanya tidak bahu-membahu. Siapa dia? Di pusat pendidikan dari Kiai Haji Dewantara. Siapa? Sekolah, keluarga dan masyarakat.
tapi dengan peran masing-masing, jangan saling mengambil. Ini sudah dibagi dari dulu. Sekolah kecerdasan pikiran. Jadi bapak dan ibu ngajar anak kecerdasan pikiran. Boleh bersikap atau dimengerti, harus, tapi statusnya penguatan setelah selesai di rumah oleh ibunya paling utama. Karena ibu adalah madrasah pertama dan utama anaknya tentang budi pekerti. Makanya muncul konsep apa? PPK. Apa PPK? Penguatan pendidikan karakter. Kenapa kok penguatan? Tugas sekolah adalah budi apa? Kecerdasan pikiran. Sikap itu penguatan saja, bukan tugas utama sekolah. Sekarang serba sekolah semua, budi pekerti sekolah, sikap sekolah, intelektual sekolah, yang ada guru yang stres. Jadi sudah dibagi oleh Ki Hajar Dewantara perannya sekolah kecerdasan pikiran. Apa bukti sekolah kecerdasan pikiran? Lihat di kurikulum 2013. Ketika nyusun RPP selalu ada apa? KI 3 dan KI 4 selalu ada. Tapi KI 1, KI 2 kadang-kadang tidak, tergantung mapelnya. ABP atau PPKN ada, baru ada KI 1, KI 2. Kalau tidak ada, selalu ada KI 3, KI 4 saja. Kenapa? Ciri-ciri sekolah itu peran utamanya ke pikiran. Sikap hanya penguatan setelah selesai dari orang tua. Nah, kalau orang tua apa fokusnya? Budi pekerti. Boleh mengajarkan pengetahuan yang ada di sekolah? Boleh. Tapi penguatan setelah selesai di sekolah. Jadi itu kalau perannya itu. Nah, sekarang anak sedang ada di rumah. Kan itu BDR kan kemarin belajar dari rumah. Berarti apa fokusnya menurut Ki Hajar Dewantara? Ke budi pekerti. Muncul surat edaran dari Pak Menteri, selama BDR tidak lagi fokus pada ketuntasan kurikulum pengetahuan sebenarnya, tapi fokus pada sikap dan budi pekerti. Betul kan? Setuju? Kan begitu ya surat edaran kemarin? Siapa yang mengatakan demikian? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Keluarga itu peran utamanya kecerdasan budi pekerti. Makanya sedang di rumah fokus ke budi pekerti. Dan rapotnya dibuat oleh orang tua. Selama ini apa? Di sedang BDR rapotnya oleh sekolah lagi, soal tahu. Harusnya orang tua yang membuat rapot untuk dipelajari oleh guru gitu, sehingga guru bisa membantu orang tua tentang budi pekerti gitu. Kalau anak sedang di sekolah, normal rapotnya dari guru. Kasih tahu ke orang tua supaya orang tua bisa membantu kecerdasan pikirannya tadi tentang KI 3, KI 4. Nah, selama ini ketika belajar dari rumah, rapotnya dari siapa? Dari guru. Sok-sok tahu kan apa agenda bagaimana di rumah, kenapa buat rapot ya? Nah, ini yang disebut dengan hanya memenuhi tuntutan administratif saja. Padahal seharusnya orang tua yang buat rapot. Tapi rapotnya bukan rapot yang seformal kita tahu. Rapot itu catatan, report, memuat informasi untuk dibaca oleh orang banyak, oleh gurunya, orang yang berkepentingan, maksudnya begitu. Dan ingat yang terakhir adalah masyarakat kecerdasan watak. Karena banyak anak semakin besar tidak betah lagi di rumah. Semakin dia SMA betahnya di mana coba? Di rumah teman-temannya, di rumah pemuda karang taruna, di rumah tetangga. Berarti apa? Yang membangun watak dia adalah masyarakatnya. Makanya kata kurikulum merdeka era sekarang adalah era menyuburkan lahan. Karena kemarin di kurikulum sebelumnya kita fokus ke biji terus dilihat. Biji yang bagus ditanam pada lahan yang tandus, ya tidak akan pertumbuhannya jelek. Nah, yang sekarang sedang dipikirkan di kurikulum mereka adalah apa? Komunitas. Kenapa? Karena biji itu tumbuh di komunitas itu. Maka kata kurikulum mereka adalah apa? Suburkan dulu lahan, baru pikirkan biji. Jadi beda. Kurikulum sebelumnya pikirkan biji, nanti lahan. Kalau kurikulum mereka suburkan lahan dulu, nanti biji. Jadi beda di sana. Jadi komunitas dulu yang harus dibersihkan, yang harus dibangun. Nah, dengan demikian maka sekarang masuklah ke praktis sedikit. Nah, inilah kurikulum merdeka. Setelah filosofi tadi kita sudah bersama Bapak dan Ibu ya, meskipun banyak hal yang mungkin kalau disampaikan ini 16 SKS sebenarnya Bapak dan Ibu ya, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara nggak semuanya saya sampaikan, yang intinya saja. Pertama, di kurikulum merdeka pola pikirnya tidak fix. Makanya dihindari di kurikulum merdeka angka mutlak seperti KKM. Jadi tidak ada lagi di kurikulum merdeka KKM, nggak ada. Kriteria ketuntasan minimal nggak ada di kurikulum merdeka. Kenapa? Karena menghindari angka mutlak. Apa itu angka mutlak? 78,9.
selesai. Sehingga nanti anak dibandingkan dengan angka. Setelah itu baru membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Itu namanya fixed mindset. Akibatnya apa? Anak tadi dianggap gagal kalau di bawah KKM dan dianggap memiliki kekurangan karena dibandingkan dengan KKM tadi. Akibatnya apa? Guru menjadi pesimis, negatif thinking kepada siswa. Kenapa? Karena anak dibandingkan dengan sebuah angka tadi. Itu yang disebut dengan fixed mindset. Kesalahan merupakan kegagalan fixed mindset. Kalau ada gunung, orang yang fixed mindset akan begini, wow, tinggi, kelihatan, ada fixed mindset. Yang fixed mindset, kalau orang tua, anaknya dites IQ, nilainya cerdas, tinggi, nah nanti juga anak saya IQ-nya bagus, akan berhasil. Nah itu fixed mindset. Growth mindset tak mau begitu. Meskipun dia cerdas, kalau tidak punya kerja keras dan ketekunan akan gagal. Itu growth mindset. Jadi yang utama bukan kecerdasan, tapi apa? Ketekunan dan kerja keras. Salah merupakan hal yang wajar. Hasil bukan yang utama, yang penting proses. Tuhan tidak butuh sempurna, Tuhan hanya mengharapkan kita mencoba. Tuhan tidak menilai 10-nya, tapi Tuhan menilai perjuangan dari 2 ke 10 kan. Kita yang disebut dengan growth mindset. Satu anak dengan anak yang lain bukan untuk dibandingkan karena dia beda. Anak akan bisa dengan cara dan waktu yang berbeda. Nah itu yang disebut dengan growth mindset. Jadi kalau saya tanya, kurikulum merdeka pola pikirnya apa? Growth mindset. Apa itu? Pola pikir bertumbuh tidak tetap. Kemudian apa? Life skill untuk pendidikan umum lebih dominan dibanding career skill. Sehingga apa? Materi difokuskan pada yang esensial. Apa itu materi esensial tadi? Materi yang penting untuk hidup. Makanya kurikulum merdeka materinya sedikit, tapi waktu mencapainya diperpanjang dengan istilah apa tadi? Fase. Jadi waktu mencapai diperpanjang, materi dipersempit. Itu kurikulum merdeka. Jadi kalau kita benci pada kurikulum merdeka, sayang kenapa sudah membantu guru, materi dipersempit, waktu mencapainya diperpanjang. Jadi gurunya jadi positif thinking. Anak itu nggak bisa kelas 1 kelas 2 misalnya. Nggak bisa kelas 2 kelas 3. Yang penting apa? Kerjasama terus dititipkan sampai level atas nanti apa? Fase F di SMA kelas 12. Jadi bareng-bareng karena kita sudah satu hati satu jiwa. Kemudian apa? Pandangan hidup bersama Pancasila, maka muncullah profil belajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil belajar Pancasila? 6 ya. Beriman, bertakwa, berhalal mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong. Ada berapa? Ada 6. Dari dimensi dijabarkan menjadi elemen, dari elemen menjadi subelemen, dari subelemen ada perkembangan profesi. Ada di mana yang saya sampaikan? BSKAP nomor 9 tahun 2022 tentang profil belajar Pancasila. Kemudian di kurikulum merdeka ada proyek kolaboratif, arahnya bukan ke CP tapi ke apa? Ke profil belajar Pancasila. Ini yang disebut dengan apa tadi? Kokulikuler. Struktur kurikulum merdeka berapa? Semingguan atau tahunan tadi? Struktur kurikulumnya tahunan. Makanya jadwal bisa dibuat tahunan, bukan mingguan, bisa dibuat 1 tahun gitu. Kurikulum merdeka lebih fleksibel jadwalnya teh. Kemudian CP menggantikan KI dan KD. KI dan KD diintegrasikan, ambil yang paling bermanfaat untuk hidup, itulah CP. Apa CP? Capaian belajar. Ada di mana CP? BSKP nomor 8 tahun 2022 tentang CP. Ada apa di CP? 1. Setiap mapel punya apa tadi? Kekhasan. Jadi ada apa? Rasional, tujuan, karakteristik, tujuan mapel ada. Makanya jumlahnya 1076 halaman banyak. Dari SD sampai SMA, bahkan dari PAUD, dari fase fondasi. Kan fasenya PAUD fondasi, kelas 1 2 fase A, kelas 3 4 fase B, kelas 5 6 fase fase C, kemudian kelas 7 8 9 fase D, kelas 10 fase E, kelas 11 12 fase F kan. Jadi akhir fase di fase F. Jadi kalau ada yang nanya fase apa, fase G, mau letak ke perguruan tinggi. Jadi nggak ada ya sampai pada fase F ya. Fase F itu kelas 11 12 di SMA. Kemudian dulu hanya kelas saja, sekarang ada apa? Ada fase. Untuk apa fase? Untuk menyelamatkan anak supaya mempelajari materi itu bukan tahunan, diperpanjang waktunya 2 tahunan. Apalagi di SMP 3 tahun. Tapi dalam rancangnya semua guru berkolaborasi, apalagi yang lintas kelas tadi.
dalam satu fase. ATP adalah apa? Alur tujuan pembelajaran. Ini silabusnya. Dulu silabus dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah. Di kurikulum Merdeka silabus dibuat oleh guru. Dibuat oleh guru silabus itu. Silabus itu namanya ATP. Apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran. Itu silabusnya. Dulu oleh pemerintah itu, sekarang oleh guru. Makanya meskipun dalam satu sekolah mengajar kelas yang berbeda, ATP-nya bisa berbeda. Bisa berbeda. Karena ATP fokus pada siswanya. Siswanya karakteristiknya begini, berarti ATP-nya harus begini. Jadi ATP itu adalah silabusnya. ATP apa tadi? Alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau begitu, kalau alur tujuan pembelajaran, berarti ATP itu dari apa? Dari TP. Jadi caranya ada CP itu ada dua, CP fase, CP elemen. Nanti lihat di BSKP nomor 8, CP fase A, fase B, fase C itu, dan ada CP elemen. Setiap mapel punya elemen nanti. Matematika ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, penyajian data, nah itu yang disebut elemen. Masing-masing elemen punya CP. Nah TP, sekali lagi TP apa tadi? Tujuan pembelajaran itu di breakdown, dipecah dari CP elemen, bukan dari CP fase ya. Sekali lagi, dari CP elemen. Ada CP elemen di breakdown jadi TP. Apa tadi TP? Tujuan pembelajaran. Tapi TP-nya dalam silabus masih bersifat umum. Inilah yang disebut dengan goals. Orang bedakan goals dengan objectives. Dua-duanya sama-sama tujuan, tapi beda maknanya. Kalau goals tujuannya umum, belum spesifik. Tapi objektif itu sudah spesifik, sudah operasional. Seperti kita membuat IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kan pakai KKO ya, spesifik. Nah itu untuk apa? Untuk objektif itu, tujuan yang khusus. Untuk di ATP tujuannya masih goals atau apa? Masih umum. Makanya boleh mendua kata kerjanya. Contoh, menyebutkan, mengidentifikasi dan menjumlahkan dua bilangan cacat yang lebih kecil dari 20. Nah boleh kita bahasa untuk TP di ATP karena masih goals, masih boleh mendua, masih umum. Ibu mau pergi ke Bandung, tujuannya ke Bandung. Di Bandungnya mau ngapain terserah ibu, mau berenang, mau belajar, tetapi tetap tujuannya kemana? Ke Bandung. Jadi goals itu apa? Kata kerjanya boleh banyak dalam satu TP, tapi materinya tetap satu gitu. Contoh, menyebutkan, mengidentifikasi, dan menjumlahkan dua bilangan cacat yang lebih kecil dari 20 misalnya. Berarti materinya apa? Bilangan cacat yang lebih kecil dari 20, jadi satu materi. Nah itu bahasa pada TP di ATP. Jadi ATP apa tadi? Silabus. ATP itu apa? Alur tujuan pembelajaran. Dapat dari mana? Dari TP yang diurut. Dari awal yang TP pertama, di TP kedua, di TP ketiga, di TP keempat, ini TP akhir fase, di fase A. Nah ini yang disebut dengan silabus fase A. Silabus fase A disebut ATP fase A. Apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran. Jadi apa alur tujuan pembelajaran? Silabus. Jadi apa itu alur tujuan pembelajaran? TP yang diurut dari awal sampai akhir fase gitu. Dan TP didapat dari mana? TP didapat dari CP elemen gitu. Nanti lebih jelasnya Bapak besok akan mencontohkan. Jadi apa? CP elemen breakdown jadi TP umum, urutkan jadi ATP. Gitu. Kalau saya ilustrasikan begini. Pemerintah itu sekarang hanya menetapkan CP saja dan waktunya dalam struktur kurikulum. CP itu namanya puncak gunung, jelasnya gitu, puncak gunung. Apa? Puncak gunung. Untuk mencapai CP yaitu puncak gunung, guru yang sayang, kalau anak disuruh mendaki puncak gunung, menyediakan apa? Menyediakan pos-pos pengecekan. Pernah naik gunung? Naik gunung dicek di pos 1, dicek di pos 2, sampai dicek di pos puncak. Nah pos-pos pengecekan ini disebut dengan TP. Tapi TP khusus yang lebih operasional. Yang ada di puncak itu namanya TP umum yang digunakan di ATP. Jadi ada puncak 1 Gunung Salak, puncak 2 Gunung Bukit Tumbun, puncak 3 Gunung Gede. Nah ini yang disebut dengan TP umum. TP umum yang diurut yaitu puncak gunung yang diurut namanya ATP.
Untuk menempuh satu puncak gunung, maka guru yang saya menyediakan pos-pos pengecekan. Nah, pos ini disebut TP khusus yang disebut dengan objektif tadi. Kan ada pos di puncak, ada objektif pos-posnya. Nah, pos-pos inilah yang dibuat harus lebih operasional spesifik yang disebut dengan KKO itu. Satu kata kerja, satu materi seperti IPK saja, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang disebut dengan pos-pos pengecekan. Pak, boleh? Anak sampai di pos atau tidak, ini yang disebut tes formatif. Sampai di pos 1 atau tidak dalam waktu yang ditentukan di silabus atau di ATP? Oh belum, oh berarti dia tersesat. Nah, ngecek sampai di pos atau tidak, ini namanya tes formatif. Ngecek sampai di puncak gunung atau tidak, ini namanya tes sumatif. Makanya di kurikulum merdeka lebih banyak tes formatif atau lebih banyak tes sumatif? Lebih banyak tes formatif. Nah, tes formatif adalah tes yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran, memperbaiki diri. Sementara tes sumatif, tes untuk menguji siswa, melihat ketercapaian TP di puncak tadi. Kalau begitu apa? Yang dirapot nanti tidak ada tes formatif. Yang dirapot itu semuanya sumatif. Jadi kalau ada puncak gunung di fase A yang harus ditempuh oleh anak ada 10 puncak gunung, berarti ada berapa kali tes sumatif kira-kira? Paling tidak ada 10 tes sumatif, berapa? Ada 10 puncak. Di puncak sampai atau tidak sumatif, di puncak ini sampai atau tidak sumatif, di puncak gunung gede sampai atau tidak sumatif. Kenapa? Karena selama fase A ada 10 puncak gunung misalkan yang harus ditempuh oleh siswa. Nah, puncak gunung ini disebut CP tadi. Tujuan yang ada di puncak gunung namanya TP umum tadi, yang diurut menjadi ATP. Sampai sini berapa? Ini ilustrasinya. Oke, nggak apa-apa. Saya ilustrasikan. Selain menyediakan pos-pos pengecekan, anak mencapai puncak gunung, guru yang saya disediakan peta. Itu tadi sudah saya sampaikan. Anak pegang peta. Peta ini disebut modul ajar. Bagi guru yang sudah membuat modul ajar, tidak perlu lagi membuat RPP. Tidak perlu, kenapa? Karena modul ajar sudah lebih dari RPP. Di kurikulum merdeka. Jadi kalau guru sudah membuat RKPD, ada tujuan, apa pembelajaran, penilaian, nggak buat lagi RPP. Bagaimana kalau guru yang tidak membuat modul sekarang dibalik? Maka guru tadi wajib membuat RPP. Tapi RPP-nya sederhana. Yang ada apa tuh? Tujuan, langkah pembelajaran, yang umum saja yang terlalu detail sampai penilaian. Jadi gitu. Pak, apakah di kurikulum merdeka wajib membuat modul ajar? Tidak. Tapi guru yang sudah membuat modul ajar berarti sudah membuat RPP itu. Pak, gimana kalau guru tidak membuat modul ajar? Ya buat RPP gitu. RPP-nya mana? Yang sempurna. Tujuan, langkah pembelajaran, penilaian itu kan. Sama saja di mana? Di kurikulum 2013 itu harus 13 komponen beberapa itu. Dan selama belum ada tanda tangan kepala sekolah, belum dianggap sebagai RPP. Harus 13 komponennya ada. Untung muncul surat edaran dari Pak Menteri itu. Yang apa? Yang RPP 1 lembar ya. Nah, RPP 1 lembar itu dipakai kurikulum merdeka karena lebih sederhana. Kan tujuan dari kurikulum merdeka menyederhanakan. Dan yang siang tadi itu yang 3 komponen sudah sederhana. Pak, boleh nggak kita tidak membuat perencanaan? Itulah yang menjadi guru yang gagal. Tetap apapun yang kita lakukan harus direncanakan. Makanya kalau sudah membuat modul ajar, itu rencananya. Tapi kalau tidak membuat modul ajar, ya buat rencananya. Tapi yang sederhana. Jangan sampai diganggu oleh hal yang administratif gitu. Sampai RPP-nya detail, dibagus lebih detail, yang lebih detail, lebih pokokan, lebih banyak rupanya. Guru yang profesional ada di sini, ngajar sudah tet. Tapi semakin banyak aktif tinggi usia, semakin banyak lupa. Kalau tidak ditulis, sayang anak kita akan celaka. Dan suatu saat nanti apa yang kita tulis akan menyelamatkan kita. Bukti ada kasih sayang di sana. Satu malam kita menulis terbayang muka Tuti, muka Budi, muka Tuti dan sebagainya. Suatu saat nanti bisa jadi itu yang akan menyelamatkan bapak dan ibu di alam yang lain. Kalau di dalam hati ibu ketika menulis ada siapa? Ada anak yang lucu-lucu yang bapak dan ibu selamatkan nyawanya, jiwanya. Jangan dikira sekali ya, ini yang mulia. Makanya dari dulu hebat, dokter masa
Marisa Muhammad paling tidak mensalahkan diagnosis, tapi guru salah diagnosis jutaan anak yang akan celaka. Itu mulia itu. Jadi kalau saya masuk ke surga banyak berkenalan dengan para guru, yaitu apa? Guru yang matanya datang ke sekolah serius. Nanti kenapa setiap malam selalu bergantian muka anak itu tidak tidur dengan nyenyak. Mau tidur terluas dari ibu dia bisa baca, mau tidur tuti nggak bisa nulis. Apa? Nggak bisa tidur saking memikirkan banyak orang. Hari ini kita memikirkan banyak orang, suatu saat nanti di alam nanti banyak orang yang memikirkan kita. Itu bisa begitu. Giliran orang lain memikirkan kita, dikala kita gelap, banyak duri, sirotol mustaqim gelap, ya begini. Tiba-tiba anak-anak lucu baru datang ke daratan. Sini ibu itu di sini sama saya terus. Selamat. Tapi ingat setelah sirotol mustaqim ada jembatan kontoroh. Banyak anak yang dirugikan, banyak guru yang dirugikan. Yaitu apa? Guru yang memikirkan 29 anak dibanding satu anak yang ada di belakang. Anak itu tidak bisa baca itu aja main sendiri. Guru tadi mengajar 29 aja anak itu dibiarin. Karena dalam hatinya kata guru lebih baik mencelakakan satu anak daripada 29 anak celaka. Ada guru yang begitu. Anak itu main sendiri di belakang. Guru yang seperti ini sirotol mustaqim melewat. Kenapa? Karena ada 29 anak membawakan lentera. Karena guru sudah menerangi 29 anak di dunia ini, maka di alam nanti 29 itu yang meneranginya. Jadi akan hukum anak, kan begitu. Nah, tapi setelah selesai sirotol mustaqim, kita masuk di jembatan berikutnya, namanya jembatan kontoroh. Di jembatan kontoroh ada jual beli pahala sana. Tiba-tiba pada saat bapak dan ibu mau masuk ke pintu surga, dipegang oleh satu anak di jembatan. Bu, ya, dulu ketika saya belajar bersama ibu, saya sering sekali yang lain itu dilayani satu orang itu oleh ibu. Saya merindukan ibu, kenapa saya dibiarkan dulu sampai saya tidak bisa baca. Giliran hari ini saya meminta pahalanya, puasanya begini di Bangante, PA ya. Akibatnya apa? Dicelakakan satu anak, diselamatkan 29 anak akan sama dengan hasilnya. Diselamatkan satu anak, dicelakakan 29 sama. Jadi jangan dianggap sepele yang satu anak ini bisa jadi anak inilah yang akan mencelakakan kita. Karena pilihan bapak dan ibu sudah berat jadi guru. Jepang di awal kehancuran yang ditanyakan berapa lagi guru, tidak ada yang bisa diharapkan kalau guru sudah tidak bisa diharapkan. Maka harapan terbesar hanya ada pada bapak dan ibu, dan bapak dan ibu sekarang sudah jatuh pilihan menjadi guru, cari kemuliaan di sana. Sudah kagum. Nah, menjadi guru itu kecil rumah. Namun mereka suka sekalian. Namun karena coba. Guru yang tidurnya apa? Renanya isu pas pada saat mengajar. Hari ini jam ibu pelajaran apa? Materinya tentang apa? Ibu namanya siapa? Siapa yang tahu? Sudah sampai RPP yang berlembar-lembar datang ke sekolah mengajar sebuah pengarang. Sudah lupa. Nama ibu siapa ya? Hari ini mau mengajar apa? Bapak dan ibu ya. Jadi kandung ada di kemuliaan itu, cari kemuliaan sebanyak-banyaknya. Banggalah kalau di kelas ada yang tidak bisa, karena Tuhan sedang memberikan pahala yang banyak pada mereka. Ayo nanti bisa dilayani ibu kita dengan sabar, besok tidak bisa dilayani dengan sabar, keluar keringat, darah dan air mata, itulah yang kita akan jadi pahala. Tapi kalau mengajar satu anak langsung bisa, ya, maka pahalanya hanya satu. Kenapa? Karena Tuhan tidak butuh bisanya. Tuhan butuh kita berjuang untuk membuat anak bisa. Jadi perjuangan lebih berharga daripada bisanya. Dengan demikian kalau ada anak yang tidak bisa, positif tinggi, dia pasti bisa. Berikan yang terbaik untuk dia. Masih tidak bisa, berikan yang terbaik. Keringat, air mata, darah itulah yang akan menjadi takaran kemuliaan kita suatu saat nanti. Sudah kagum menjadi guru, sudah kagum menjadi. Termasuk saya juga begitu. Tadi sebelumnya adalah materi, sekarang ada fase di kelas. ATP merupakan silabus tadi, modul belajar merupakan RPP sudah tadi. Materi esensial dari guru sebelumnya materi kepada guru merdeka. KKTP menggantikan istilah KKM. KKM tidak ada, diganti dengan KKTP. Apa KKTP? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi serba bertujuan.
Karena kurikulum Merdeka diturunkan dari WIJINS tentang UBD, Understand by Design. Understanding by Design. Kita harus ada waktu menjelaskan, saya agak lama itu menjelaskan itu kemarin. Sedikit saja. Jadi KKM tidak ada, yang ada KKTP. Jadi tidak ada angka mutlak, angka boleh di kurikulum Merdeka, tapi bersifat pemetaan atau interval. Contoh, 0 sampai 40 berarti berkembang. 40 sampai 61 berarti pelajar, cakap, mahir boleh. Nah itu namanya pemetaan boleh. Tapi angka mutlak tidak boleh. Contoh KKM 78, sehingga anak yang di bawah KKM berarti gagal dia dan harus diremedial. Nah itu tidak boleh angka mutlak itu. Jadi fungsinya pemetaan bukan pembandingan di kurikulum Merdeka. Proyek asalnya individu menjadi kolaboratif. Kompetensi adalah dipisah-pisah KI 1, KI 2, KI 3 menjadi buku. Kan gitu jadi CP tadi. Kemudian pendekatan dan model dulu di SD wajib tematik terpadu. Betul? Dulu tak di kurikulum 2013. Wajib 5M sampai siswa itu hafal. Nah, amati pasti bakal nanya di kita nanya. Yang kedua kan menanya. Anaknya sudah mempersiapkan dari rumah dan nanya. Kaku sekali belajar itu. 5M itu khas keterampilan saintifik tadi, itu keterampilan proses di IPA. Agama beda lagi ideologinya. Kemudian IPA dipaksakan untuk di agama. 5M tadi guru agama ngajarnya kudu 5M dulu Pak. Kenapa? Karena 5M ini khas di IPA, bukan di agama. Di matematik keliru oke, karena matematik tidak punya 5M. Yang punya 5M itu keterampilan proses sains, makanya disebut scientific, berarti di IPA. Dulu setiap bidang ilmu dipaksakan menjadi IPA proses belajarnya dengan 5M. Nah di kurikulum Merdeka tidak begitu. Di kurikulum Merdeka ingin dikembalikan. Biarkan matematika dengan cara matematika, agama dengan cara agama, IPA dengan cara IPA gitu. Bahasa Indonesia dengan cara bahasa Indonesia, punya ideologi pendidikan yang beda, subjek spesifik pedagogi khas di dalam studi itu beda-beda satu sama lain. Jadi di kurikulum Merdeka apa? Pemerintah menetapkan puncak gunung, cara mencapai puncak gunung Merdeka. Mau tematik terpadu? Silakan. Mau parsial? Silakan. Mau problem based learning? Silakan. Mau inquiry? Silakan. Mau scientific? Silakan. Mau ceramah? Silakan. Kurikulum Merdeka. Merdeka karena guru lebih tahu tentang anaknya dan tidak ada guru yang mau mencelakakan anaknya. Pasti ingin menyelamatkannya. Guru lebih tahu tentang anak. Maka kurikulum Merdeka apa? Siswa dan siswa. Jadi bebas kepada dia. Jadi boleh kan di SD parsial? Boleh tematik terpadu lagi? Bebas mereka. Ini yang disebut dengan merdeka, kembali ke kebutuhan siswa. Tidak ada pemaksaan. Kemudian asesmen awal menjadi modal pemetaan kompetensi tadi bagi guru kelas 3 mau mengajar kelas 3, lihat dulu capaian hasil A-nya kelas 1 2. Mempelajari rapor, kalau tidak mau maka kasih asesmen awal. Asesmen awal itu penting untuk teaching at the right level. Anak ini masih di fase A, fase A dulu bereskan. Nanti baru padahal di kelas 3 kan harus fase B, tapi dia belum selesai fase A-nya untuk beberapa materi di kemampuan matematika misalnya. Matematika dia lah beres. Belajarnya gimana? Boleh remedial, boleh di luar, boleh di kelompokan, boleh juga ketika belajar bareng-bareng. Nanti sekali-kali datang ke sini ke anak ini. Balik lagi itu siapa yang layaknya? Pak itu tidak efektif juga. Tuhan tidak butuh sempurna, Tuhan itu butuh kita mencoba. Mirip tadi Bapak Ibu kepala sekolah berkata, Pak ini guru teh ada yang begini dikasih tahu ini terus. Ibu, Tuhan sedang menitipkan seseorang untuk meraih pahala yang banyak dari dia, sabar. Tapi tetap nggak bisa. Tuhan tidak butuh sempurna, Bu. Tuhan itu hanya mengharapkan kita coba terus gitu. Itu oh iya ringan, hidupnya ringan kalau kita paham bahwa itu karena yang mempersulit diri kita adalah diri kita sendiri. Oh iya yang baik hanya itu. Menipu geringnya sama pipu tete, kayak gering. Ya. Makanya kalau ingin sehat pikirannya positif ke orang deh. Kalau guru ada yang nakal, sebenarnya tidak mengerti apa yang saya katakan. Saya perbaiki kita gitu. Eranya naik sih tidak menyalahkan orang, menyalahkan diri. Karena di kurikulum Merdeka menilai siswa bukan memperbaiki siswa, tapi memperbaiki praktek saya gitu. Karena apa yang siswa dapatkan murni dari apa yang kita berikan. Makanya ningali kamu ramai. Nah, udah jika lu tersebut, wah tersebut ngajar kurang dengan butuh dia. Kan di dalam kelasnya banyak kepribadian, ada yang melankolis, ada yang sanguinis populer, ada yang koleris, ada yang pragmatis damai.
Yang Samuelis populer ngomong, ayo, sandi kita harus ngajung, belum ditunjuk udah ngajung, bisa sampai terus. Tidak ada yang bedain kepribadian karena dari Tuhan semuanya bagus, hanya guru tidak tahu bagaimana melayaninya, itu saja. Guru yang bagus mau pada anak yang Samuelis populer, yang banyak ngomong, kalau masuk jam 7, jam berapa mesti dipanggil guru teh. Tuti ini jam berapa ya? Aku ini teh, pokoknya jam 6 harus datang ke sekolah. Datang seperti itu. Nah, guru teh kan rekaja bangun ruang kudus. Kalau menurut Tuti bangun ruang kudus itu seperti apa? Jam 6 kan? Oh, gua bangun ruang kudus itu. Oh, banyak. 1 jam kan bisa capek. Jam 7 masuk teh, topeng tau nggak? Masuk kan? Pada saat belajar, anak-anak hari ini akan belajar bangun ruang kudus. Tuti. Yang lain dulu udah, gitu. Jadi punya strategi, tidak ada yang salah kepribadian. Ada ngajar yang anaknya kepribadiannya melankolis. Kalau ngajar anak yang melankolis harus lembut, nggak bisa seperti saya. Kalau seperti saya dia pukul juga. Anak yang melankolis itu, pasti kamu bisa. Tapi melankolis. Sosok yang melankolis adalah kalau kita cerita yang sedih-sedih, berurai air matanya itu melankolis. Dan di sini ada yang begitu tadi saya melihat 1, 2, 3 orang, nggak terlalu banyak tapi yang melankolis. Berbicara sedikit itu langsung berurai air mata. Harusnya kita langsung mencatat bukti kepribadiannya cenderung melankolis. Sehingga yang lain seperti ini, sekali-kali datang ke tempat tadi yang disampaikan oleh ibu paham tidak? Iya bu paham. Terus ya. Datang lagi ke yang ini terus gitu. Nah ini melankolis harus disentuh jiwanya sendiri dengan kelembutan. Setelah tersentuh anak yang melankolis akan ikut kita kemanapun juga. Bahkan terkesan terus si Sonda itu bukan orang yang melankolis. Lama tetap dinahati orang yang melankolis. Tapi sekali tersinggung lama juga bencinya. Itu kepribadian melankolis. Ada anak yang melankolis, jadi pelayanannya sama harus didekati di belajar melankolis. Ada juga anak yang koleris kuat. Dia tidak senang basa-basi. Kalau ngajar to the point, saya tidak suka basa-basi. Seperti Pak Ahok itu cenderung koleris, tidak suka basa-basi. Ya. Jadi tak orangnya senang. Bagus, tidak ada yang jelek. Semuanya bagus. Hanya kita lebih baik melayani itu seperti apa. Anak yang koleris kuat tidak suka pada yang lembek. Yang koleris akan senang pada yang koleris. Makanya melayani anak yang tegas, kita lebih tegas. Jangan di bawah. Kalau di bawah kita diinjak. Makanya kita harus di atas. Anak, saya sering ngetes anak kepribadian anak. Sekali-kali saya mendongeng yang sedih. Banyak yang berurai, maka saya tulis melankolis. Kemudian ada juga yang disuruh nanya jawab terus. Apa Samuelis populer? Ada juga disuruh joget. Pada hari ini betul kayak dapat. Ada anak yang begini. Seperlunya saja. Ini ciri-ciri anak ini koleris kuat. Apa tidak senang basa-basi, inginnya ke materi langsung. Tidak ada yang jelek. Nah, kita harus lebih tegas dari diri. Ada juga yang apa? Yang pragmatis damai saja. Diajak cerita lucu, tawa, ada nangis, pulang jam 8, ya, pulang jam 12, ya. Pragmatis damai kan? Baik Bapak dan Ibu, hari ini harusnya pukul jam 10 pulangnya, tapi jam 9 kita pulang karena sudah selesai. Enggak jadi Bapak dan Ibu, karena belum selesai yang materinya kita pulang jam 10. Mari terus. Nah orang yang pribadi ini tidak punya pendirian, kaki ini karena ada jeleknya, tapi biasanya dia sehat. Jadi orang yang pribadi sehat, adik kali oke, istiqoi, tetapi terkubu karena yang paling bahaya adalah apa? Kalau yang membawanya masuk ke jurang dia karena angin kemana-mana gitu kan, si pribadi sama. Nah, Bapak dari itu ternyata di kelasnya anak telepon ini kan. Yang salah bukan anak, ternyata kita tidak tahu anak gitu. Makanya yang pertama kali harus dilakukan dalam mengajar adalah penyampaian materi. Tapi apa? Mengenali anak kelak. Anak kurangnya juga gimana? Oke, lanjutkan terus sedikit lagi. Kemudian teaching at the right level tadi sudah setiap level di kelas 3, meskipun kelas 3 masih level A kita tuntaskan dulu, selesaikan. Pembelajarannya berdiferensiasi kurikulum merdeka bukan one for all tapi beda-beda belajar karena setiap anak beda. Ada yang bisa menggambarnya di berdalam, ada yang tidak bisa menulisnya di mobile dan sebagainya.
Nah, ini perbandingan ini saya agak skip dulu. Jadi kalau kita Pak, kurikulum Merdeka lebih sederhana tapi mendalam. Kenapa sederhana? Tadi sudah disampaikan sederhananya. RPP pun sederhana. Kalau belajar pun sudah dianggap RPP. Kemudian apa? Materinya dipersempit. Kenapa? Inginnya dalam, bukan luas. Inginnya dalam. Ini yang disebut dengan deep learning, deeper learning. Belajarnya mendalam. Lebih merdeka, Bapak dan Ibu, pemerintah hanya menetapkan apa? CP, jalan menuju CP, merdeka. Mau tematik terpadu, go. Serama, go. Mau scientific, go. Mau keterampilan proses, go. Bebas. Tergantung kebutuhan anak. Lebih relevan dan sangat interaktif karena memang dikaitkan dengan hidup siswa karena materinya esensial. Kita tidak berkehendak mengubah dasar kodasi anak, kita hanya dapat mengubah lakunya itu. Mari berubah. Ini mindset, growth mindset, pola pikir bertumbuh. Suburkanlah lahan tempat biji itu tumbuh. Siapa dia? Di pusat pendidikan. Biasakan anak berjuang karena mau bisa lebih penting dari bisanya itu sendiri. Jadi mau bisa lebih penting, Bapak Ibu. Gagal bukan merupakan keterbatasan, melainkan peluang untuk sukses. Pemahaman lebih utama dari kecepatan. Dulu kita mengandalkan kecepatan. Anak kita direskan, apa tuh? Pasti solution, rumus cepat, majar rumus cepat. Tidak penting kecepatan itu merdeka, yang penting pemahaman, understanding. Hal tersulit dalam hidup anak adalah melawan dirinya sendiri. Jadi satu anak dengan anak yang lainnya bukan dikompetisikan, tapi dikolaborasikan. Kompetisi itu antara siapa? Antara dia dengan dia. Jadi kalau dia datang ke sekolah masih terlambat, berarti dia kalah oleh dirinya. Jadi takutkan dirinya. Karena musuh terbesar diri kita dalam hidup adalah diri kita sendiri untuk kita kuasai. Bukan tentang hasil, tetapi proses yang paling utama. Jadi apa? Mulailah. Tapi saya tidak bisa lanjutkan. Tidak bisa juga lanjutkan. Pak innamal usri, satu kesulitan, yusro akan banyak kemudahan. Usri, yusro, dua kali disebutkan. Pak Ida kalau dapat esok hari dengan dia melanjutkan perjuangan karena esok hari tantangan lebih berat lagi. Itulah manusia yang tugasnya berjuang. Jadi prosesnya yang utama dibanding hasil. Tuhan tidak butuh nilai 10. Kita 10, kita 2 tetap Tuhan dengan sempurnanya. Jadi Tuhan membutuhkan apa? Perjuangan kita dari 2, dari 10. Insaf, bertaubat. Yang Tuhan butuhkan dia bertaubat. Makanya ada dalam hadis ya, satu jengkal lagi masuk neraka, tiba-tiba dia jadi masuk surga. Satu jengkal lagi masuk surga, tiba-tiba dia masuk neraka. Apa? Tuhan senang menilai perjuangan itu. Untuk kita menjadi baik, bukan baik menjadi baik karena tidak ada manusia yang sempurna baiknya. Selalu ada celah untuk jelek di sana. Tapi Tuhan pun menyembunyikan kejelekan itu. Tuhan sayang pada kita semua. Kejelekan kita yang sangat kotor ini selalu dilindungi, nggak ada yang tahu. Padahal kalau dibuka, semuanya hancur. Tapi kepada saya selalu dilindungi, diberikan kesempatan untuk kita berubah. Dan perubahan itu yang dihargai berarti sempurnanya. Ajakan lebih dirindukan daripada perintah. Ajakan 10 ke kita dulu. Alam diciptakan sebagai kawan bukan lawan. Anak kita hadir bukan untuk dibandingkan. Salah merupakan hal yang wajar dalam belajar. Belajar adalah tentang keberanian untuk mencoba dan berjuang, bukan tentang bisa dan tidak bisa. Benjamin Berger menyatakan, saya membedakan orang bukan antara sukses tidak sukses, kuat dan lemah, bukan, tapi antara pembelajar sejati dan bukan. Pembelajar sejati seperti apa? Climber. Ada gunung yang tinggi, saya pasti bisa menempuhnya. Saya boleh. Tapi saya tidak bisa sekarang melakukan istirahat sebentar, saya lanjutkan. Climber. Ini yang akan mengubah Indonesia menjadi hebat. Dari sosok-sosok yang berjuang. Dekatilah mereka agar nampak besar. Siapa? Siswa. Kalau ingin lihat kebesaran Tuhan, kita harus dekat. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin Tuhan nampak kecil. Maka kalau kita kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya Tuhan itu besar Allah darinya. Dengan kebesaran itu juga siswa dekati oleh kita. Besar anaknya, pintar, nulisnya bagus. Memang itu nama butuh, tapi nulis bagus sudah ada.
Merendahkan terhadap mereka dan nampak tinggi. Kita merendahi Yesus berhamba. Tanyakan tentang apa yang sudah mereka lakukan, bukan tentang tahu dan bisa apa. Makanya dalam growth mindset diubah pola dalam memuji, bukan hebat, bukan itu. Apa yang membuat kamu hebat seperti ini? Itu lebih proses sebenarnya. Bukan bujo, hebat, mantap, bukan begitu. Tapi apa yang membuat kamu mantap seperti ini? Ceritakan supaya orang lain tahu dan bisa menirunya. Nah, ini growth mindset. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan anak itu akan menentukan pola berpikir kita, growth atau fix, akan sangat menentukan. Anak tidak butuh angka, mereka butuh bukti bahwa kita dekat. Apa bukti kita dekat? Catatan tentang dia di dalam tas kita. Itu bukti kita dekat dengan dia. Tidak butuh angka, tidak butuh 80, 70, nggak butuh. Kenapa anak-anak kita sekarang kebiasaan saja, termasuk orang tua. Kebiasaan yang buruk, jadi tergantung pada angka tadi. Anak hadir bukan untuk diuji, tetapi dibiasakan. Optimis dan positive thinking bahwa mereka pasti bisa dengan caranya dan waktu yang berbeda-beda. Pendidikan adalah tentang panggilan jiwa kita, kewibawaan kita. Dasarnya adalah kedekatan, kesadaran, keikhlasan, kesabaran, kedekatan. Kemenangan ketika setiap anak berkembang sesuai kodrat, dan kemenangan anak kita adalah kemenangan kita bersama. Kesalahan terbesar dalam hidup adalah tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Tuhan tidak butuh sempurna dari diri kita, Dia hanya mengharapkan kita mencoba memberikan yang terbaik terhadap titipannya. Berikanlah yang terbaik terhadapnya, agar kelak Tuhan tersenyum, karena mereka telah memberikan doa terbaiknya untuk kita semua. Mencintai titipannya dengan segenap jiwa merupakan bukti cinta kita terhadapnya. Berikanlah yang terbaik suatu saat anak kita memberikan doa terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.